Pada 2 Februari ini, saya ingin menyadarkan Anda bahwa apa yang Anda takutkan ketika Anda gagal bayar di pinjol itu belum tentu akan terjadi. Ya, kita seringkali berpikiran yang tidak-tidak pada saat gagal bayar di pinjol, seperti yang dipenjara lah, melawan hukum lah, dan lain-lain. Ya, nah, seseorang yang pintar akan belajar dari kesalahan orang lain. Ya, akan mengamati dan mempelajari pengalaman orang lain. Di sini, saya ingin Anda belajar dari pengalaman orang yang sudah gagal bayar selama bertahun-tahun sebelumnya. Orang yang gagal bayar di pinjol selama bertahun-tahun sudah menyadari bahwa masalah gagal bayar di pinjol itu bukanlah masalah besar. Ya, ternyata masalah besarnya itu terletak pada diri kita sendiri. Ya, kenapa kita sampai gegabah pinjam ke pinjol? Ya, kenapa kita ini sampai nggak punya uang dan terpaksa pinjam ke pinjol? Itu letak masalah terbesar dalam hidup kita. Ya, orang-orang yang sudah galbay akan mendapatkan pelajaran berharga pada hidupnya dan akan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ya, berbeda dengan orang yang merawat pinjol, orang yang masih bayar pinjolnya. 180 derajat saya jamin akan berbeda. Ya, orang yang sudah galbay lebih damai, lebih tenang, lebih sejahtera, lebih kaya juga. Orang yang masih merawat pinjolnya, masih bayar pinjolnya, tidak pernah ada kedamaian dalam hidupnya. Orang yang membayar pinjol itu orang yang melawan prinsip dari pinjaman online itu. Ya, prinsipnya orang yang pinjol itu akan gagal bayar. Ya, maka dari itu yang ada adalah ketakutan, kepanikan, kecemasan. Tapi jika kita ini menerima prinsip tersebut, pasrah terhadap prinsip gagal bayar tersebut, maka hidup kita akan damai. Nah, sekarang saya ingin menyebutkan satu persatu apa saja yang tidak lagi dilakukan pinjol mulai Februari ini. Oke, nah saya di video ini akan mengutip langsung dari aturan terbaru OJK. Ya, nah yang pertama adalah perizinan. Nah, di bab 4 yang berjudul mekanisme penyaluran dana pelunasan pendanaan. Dan langsung saja kita akan scroll di sini. Kita langsung baca di poin F saja ya. Penyelenggara hanya dapat mengakses kamera, lokasi dan mikrofon pada gawai pemilik pengguna. Oke, jadi pinjol itu hanya boleh mengakses kamera Anda, lokasi Anda, dan mikrofon Anda saja. Tidak bisa mengakses email Anda, ngehack HP Anda, password Facebook Anda, Instagram Anda, sosial media Anda, itu tidak bisa. Ya, jadi jangan mau lagi dibohong-bohongi kalau ada yang bilang pinjol ini bisa akses email. Itu nggak mungkin, nggak bisa. Ya, saya yang sudah galbay selama 2 tahun, galbaynya banyak, galbaynya itu di pinjol-pinjol yang besar, HP saya tidak pernah bermasalah. Ya, saya hanya pernah mereset ulang HP saya saja. Itu pun karena saya gagal bayar di pinjol yang ilegal. Ya, untuk jaga-jaga saya reset HP saya pada 2 tahun yang lalu. Ya, jadi kesimpulannya di sini HP Anda itu aman jika Anda gagal bayar di pinjol yang legal OJK. Gitu ya, tidak akan terjadi penghacken apa dan lain-lain terkecuali Andanya mengklik atau menginstal sesuatu yang dikirimkan oleh DC tersebut. Ya, bisa berupa link, bisa berupa aplikasi. Oke, nah itu bisa ngehack HP Anda. Tapi jika Anda mengabaikan DC, mengabaikan penagihan, yang mana itu adalah rekomendasi kuat dari Raja Galbay, maka HP Anda tidak akan bermasalah sama sekali. Ya, maka dari itu ketika Anda gagal bayar, Anda wajib ganti nomor HP Anda. Ya, ganti nomor HP, ganti WA. Ya, itu tidak melanggar hukum sama sekali. Tidak ada aturan OJK yang menyatakan bahwa dilarang mengganti nomor WA Anda. Tidak ada. Ya, berarti boleh ya ganti WA, ganti nomor itu. Oke? Itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua di bab penagihan ini, ya. DC tidak boleh menagih. DC pinjol, DC lapangan pinjol tidak boleh menagih jika DC tersebut tidak memiliki hal-hal ini. Ya, langsung saja kita scroll. Yang pertama adalah
kartu identitas resmi yang dikeluarkan pihak lain yang bekerja sama dengan penyelenggara. Jadi jika Anda ditagih oleh pihak ketiga, maka DC tersebut harus punya kartu identitas resmi yang dikeluarkan pihak lain yang bekerja sama dengan penyelenggara itu, ya. Dan juga yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan. Jika Anda didatangi oleh DC lapangan pihak ketiga, maka dia itu harus ada ID card-nya dan foto dirinya. Kalau nggak ada, DC itu nggak boleh lagi, ya. Bukan menolak lagi, ya bukan kita tolak lagi, itu sudah tidak boleh DC menagih itu, ya. Jika tidak ada kartu ID dan dilengkapi foto dirinya, oke? Nah, yang kedua, penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan, atau tindakan yang bersifat mempermalukan penerima dana. Kalau ada pinjol OJK yang nagihnya itu mempermalukan penerima dana, maka nggak usah ragu lagi, Anda stop bayar. Ya, simpan chattingan tersebut, ya kan? Kalau ada DC lapangan yang datang, ini, ya, Anda telah mempermalukan saya. Oke, jadi saya stop bayar. Ya, DC WA ini telah melanggar aturan. Oke. Lalu selanjutnya, penagihan tidak diperkenankan dilakukan kepada pihak selain penerima dana. Jadi nggak boleh menagih ke kondar Anda, itu nggak boleh. Kalau pinjol OJK menagih ke kondar Anda, ke kantor Anda, ke orang lain, maka stop bayar. Ya, simpan buktinya, lalu laporkan OJK kalau Andanya sempat, kalau Andanya mau. Ya, wahai OJK, ya, Dir OJK, DC dari pinjol ini, pinjol yang legal telah melanggar aturan. Ya, maka dari itu saya akan stop bayar. Gitu. Oke. Lalu penagihan hanya dapat dilakukan melalui jalur pribadi di tempat alamat penagihan atau domisili penerima dana. Jika DC menagih menggunakan Facebook, Instagram, atau ke tetangga Anda, itu lagi-lagi stop bayar. Oke, itu sudah melanggar aturan. Ya. Oke, selanjutnya penagihan di luar tempat atau waktu sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8 hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan atau perjanjian dengan penerima dana terlebih dahulu. Jadi DC pinjol atau DC lapangan pinjol ini nggak boleh lagi menagih ke kantor Anda, ke tetangga Anda, ke saudara Anda, atau ke kondar Anda. Itu udah nggak boleh. Gitu ya. Nah, sekarang kembali ke diri kita sendiri, ya. Dari diri kita sendiri itu tidak boleh memaklumi pelanggaran yang dilakukan oleh pinjol, ya. Pinjol ini menekan gitu, ya sudahlah maklum gitu kan, karena saya galbay jadi saya maklumi sajalah gitu. Jangan pernah punya mindset, pinjol mah pasti melanggar, sudahlah saya maklumi saja. Nah, jangan seperti itu, ya. Jika Anda selalu memaklumi pelanggaran yang dilakukan oleh pinjol, maka pinjol pun akan selalu melanggar. Ya, karena pinjol pun sadar Anda itu lemah, selalu memaklumi, ya. Maka dari itu pinjol itu selalu melanggar. Nah, kemarin saya telah mengupload video bahwa ada DC pinjol yang meminta maaf kepada nasabahnya karena ditegur oleh OJK. Nah, itu adalah sikap dari tidak memaklumi penagihan DC pinjol yang tidak sesuai SOP OJK atau tidak sesuai aturan OJK, gitu ya. Nah, jadi gagal bayar di pinjol sekarang ini semakin aman, semakin dilindungi oleh OJK-nya. Ya, silahkan Anda lupakan pinjol-pinjol Anda, mulailah memperbaiki ekonomi Anda. Ya, semoga Anda dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.